dibalas mungkin karena kita saling membutuhkan kali ya. Kalian story tuh setiap hari Jumat itu sering banget kalian tuh berbagi. Itu gimana? Sebenarnya All crews ready? Ready. Happy Flycast. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di acara ini Pitch 40 Flycast bersama Siapa? biasanya. Siapa? Kakak Riz. Halo. Hai, gua Rizka dan kali ini kita punya dua pasangan. satu pasangan. Oh iya, satu punya pasangan. dua orang. Oh iya. Selebgram, bisa dikatakan begitu karena followers mereka di Instagram cukup banyak dan ada segudang prestasi di dalam. Ya, itu dia yang kita bisa angkat. Kang Reski. Aduh, biar Teula. biar nggak salah langsung aja, biar mereka perkenalkan diri sendiri. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Reksi Septian. Saya dari Bandung. Terus saya tinggal di Jakarta udah kurang lebih 5 tahun. Terus aktivitas sekarang kerja di salah satu maskapai di Indonesia. Di penerbangan Indonesia ya. Iya, penerbangan. Dengan Teh Ulan bagaimana? ya halo semua, aku Ulan. Saat ini aku menjabat sebagai istri dari Kang Reksi. Makanya Ulan Septian ya. Iya, udah berganti. Pantesan Instagramnya beda namanya. Susah dicarinya ya. Iya. Tapi ada di Wikipedia loh. Oh ya. Ada. Masa sih? Baru tahu loh. Ya masuk sih, baru tahu. Beliau Lo kalau mau kepo sekalian sampai dalam-dalam, jangan cuma luar doang. Iya. Oke, kalian. Nah, dulu juga sempat menjadi Mojang Jajaka ya? Iya. Jajaka dari perwakilan di Bandung berarti. Iya, di Kota Cimahi, salah satu kota di Cimahi di Bandung, Jawa Barat. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2014 mencoba untuk menjadi Mojang Jajaka dan lulus dan sampai wakil 3 waktu itu di finalnya. Iya. Waktu 2. Wakil 2. Iya. Wakil 2. Oke. Sampai lupa ya. Udah lama soalnya 2014. Berarti seleksinya tuh cukup ketat juga dong. Iya, 2 hari seleksi. Dari situ diumumin untuk 24 besar finalis. Dari situ di karantina juga. Oh gitu. Di karantina barulah Pakai final. masker karantinanya. Enggak. Belum. Beda zaman masih. Belum. 2014. Oh gitu. Berarti termasuk Jajaka Bandung yang terseleksi ya. Iya. Luar biasa Akang ini. Akang apa AA nih jadi ini? Akang aja. Kalau Bandung kan AA ya. Iya. AA boleh. Oh gitu. Nah terus kalau Teh Ulan ini kan Miss Universe. Bukan ya? Salah ya. Miss Intercontinental. Itu apa sih? Gue masih Kan udah bilang kalau mau kepo jangan setengah-setengah. Iya itu dia. Gue kebiasaan ini sih belum nggak baca gitu. Bisa dijelasin ya. Jadi kalau Miss Intercontinental ini sebenarnya lebih ke pemilihan untuk mencari wanita-wanita dengan gagasan-gagasan yang kuat. Gagasan yang kuat. Iya, jadi kayak mewakili suara-suara perempuan yang suka tertindas. Gimana ide-ide kita untuk menjadikan kaum perempuan ini menjadi sosok yang lebih tangguh, yang lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan sosial. Jadi dikumpulkanlah dari setiap negara, perwakilan-perwakilannya dikumpulkan di satu negara dan dikompetisikan. Dari setiap negara berarti? Iya. Teh Ulan termasuk perwakilan dari Indonesia berarti? Iya, kemarin tuh perwakilan dari Indonesia. Totalnya ada 113 negara. 113 negara yang bersaing, tapi pada saat udah masuk karantina minggu kedua, hampir minggu kedua, banyak yang balik ke negara masing-masing karena satu dan lain hal. Jadi total sekitar yang tersisa itu 73 apa 83 negara gitu, lupa. Dan Kang Reksi dan Teh Ulan ini adalah seorang Kapiten. bukan. Jadi mereka ini adalah suami istri yang sudah sejak kapan sih? Januari 2021. Oh, pengantin baru. Masih anget-angetnya. Iya, masih anget-angetnya. Ya. Nah, dan masih sayang. Masih aku bikinin kamu minum ya. Masih. Iya. Kalau udah berapa tahun kemudian. Kalau udah kayak kita sendiri lah. belum gitu ya.
hampir gitu. Nah, dan kalian ini adalah seorang flight attendant pramugara dan pramugari. Betul. Wah, hebat. Nah, boleh dari Kang Rex dulu nih. Boleh ya bilangnya Kang Rex aja ya. Iya. Gimana kok bisa apakah emang cita-cita atau kok emang gimana bisa jadi pramugara? Jadi dulu itu saya sebelumnya itu di Saung Angklung Ujo selama 7 tahun. Saung Angklung Ujo itu tempat angklung dibuat terbesar di dunia. Saung Ujo ya? Yes. Tahu saya tahu. Iya, itu dulu saya di situ, Kang. Oh gitu. Dari tahun 2007 sampai 2013 akhir. Nah, udah kayak gitu. Di situ kan banyak banget setiap tahunnya tuh pasti ada Mojang Jajaka dari Bandung itu untuk wisata ke situ, untuk menonton pertunjukan. Dan di situ saya berpikir kayak, wih, suatu saat aku pengen jadi Mojang Jajaka nih kota Bandung waktu itu. Nah, udah kayak gitu coba daftar karena waktu itu mau jadi Mojang Jajaka dulu apa pramugara dulu. Karena pengen dua-duanya nih. Nah, waktu itu yang menjadi rekrutmen pertama itu Mojang Jajaka sebelum pramugara. Jadi Mojang Jajaka dulu nih, mau gak mau aku harus coba nih Mojang Jajaka. Karena itu bagian dari tahapan cita-cita lah ya. Mojang Jajaka seleksi wakil 2 dapat. After itu berapa bulan kemudian ada seleksi pramugara, aku masukin lagi gitu. Dan kenapa pengen jadi pramugara? Karena cara cepat dapetin uang banyak tuh dengan cara pramugara gitu, nggak munafik kan? Sama sih, jadi plus juga gitu sih. By the way, Saung Ujo itu merupakan pusat angklung dunia. Iya, betul. Salam hormat buat Kang Ujo. Iya. Karena udah diresmikan sama UNESCO sebagai warisan budaya hak dari Indonesia per tanggal 16 November 2010 kalau nggak salah. Iya. Gue aja Lu harus ke sana. Tempatnya nyaman banget. Ya kayak restoran tapi ikonik banget tuh. Ada angklung ya kan tapi kan. Pusat angklung, pakai nanya ada angklungnya. Maafin teman saya. Main angklung gitu. Disediakan angklung ya. Jadi emang dari awal itu dididik dari Saung Angklung Ujo sih, dari mulai hospitality-nya dari situ, dari mulai cara bisa ngomong di banyak orang gitu sih di sana. Nah, itu tuh cara bisa ngomong dengan banyak orang. Gua aja masih agak sulit ngomong dengan orang itu. Sampai belajar sana ya. Keren. Kalau Ulan sendiri dari kegiatannya maksudnya jadi pramugari dulu atau ikut keputrian dulu nih? Keputrian dulu. Jadi emang dari umur 13 tahun itu udah terjun ke dunia model. 13 tahun? Iya, umur 13 tahun. Dulu di Medan, di kota Medan tuh ikut kompetisi tiap minggunya. Iya, masih pakai tank top, celana pendek. Ya model-model zaman tahun 2010-an, 2009. Di tempat catwalk gitu ya? Iya. Tempat catwalk, terus coba mikir kayak ya udah mungkin entertain bagus kali ya. Sampai ke 2013 ikut Putri Indonesia pertama kali. Gak kaget gue dapat best buat catwalk ya. Iya. Berarti latihannya tuh giat gitu ya, sampai best catwalk. Iya, tiap hari sih. Jadi kayak misalnya jalan kucing terus berarti tiap kan catwalk itu. Bukan lagi. Bener kan? Iya emang. Jadi karena cuma dari sebenarnya catwalk itu emang dasarnya dari kucing. Karena cuma kucing doang yang jalannya lurus satu garis. Dari semua makhluk hidup itu cuma kucing doang. Nah, kalau di tempat saya di Like Earth itu ada jalan juga terkenal loh. Namanya Kang Atret. Kang Atret. Jalan mundur tapi nggak ada gangguan mental. Dia cukup terkenal. Dia jalannya mundur gitu. Dia cukup terkenal. Tapi kalau jalannya mundur hidupnya tetap maju. Ya itu dia karena memang ada keterbatasan mental jadi tetap. Tapi saking terkenal kita ada kasih makan, kita budaya malah jadi budaya, malah jadi icon dari Like Earth. Tahu nggak Like Earth itu apa? Enggak. Sukabumi. Maaf ya Garin, maafin saya. Like Earth. Like Earth. Baru iya bener. Iya bener Like Earth. Like Earth suka bumi. Maafin teman saya. Itu icon banget loh. Nanti bisa lihat di Google ada di situ. Lanjut. Oke, jadi selain Miss Intercontinental dapat gelar juga Miss Sport
Miss Sport Tourism. Jadi Miss Sport Tourism, ya, apa itu? di 2015 itu ikut pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Audisinya itu per provinsi karena setiap provinsi diwakili satu orang. Jadi begitu di provinsi juara 1 dikirim ke Jakarta. Jadi ada sekitar 38 peserta dengan 34 provinsi dan DKI diwakili 5. Pada saat itu karantina 2 minggu lebih di Jakarta Barat. 2 minggu lebih semuanya pure, aku pikir itu ya karantina putri-putri pada umumnya paling jalan-jalan, makeup model-model. Oh ternyata salah besar. Untuk Putri Pariwisata Indonesia itu memang pure belajar. Karena kita setelah itu akan ditugaskan untuk menjadi ambasadornya dari Kementerian Pariwisata. That's why berarti dengan kata lain harus tahu tentang dunia wisata, seputar wisata di Indonesia dong. Iya, jadi bukan cuma tentang tempat-tempatnya aja, tapi how to make that place booming gitu. Jadi kita nggak pakai konsep orang-orang awam lagi, karena di sana yang dipelajarin emang apa aja sih yang kita ambil kunci-kuncinya dari tempat wisata ini sehingga dia bisa dinaikkan. Kayak ribuan kali ya tempat wisata Indonesia, tapi kenapa nggak semua? Pasti kan orang-orang bertanya, ternyata ada nilai-nilai khusus dan itulah yang kita pelajarin. Makanya lah ada gelar Putri Pariwisata Indonesia, Putri Olahraga Indonesia, Miss Sport Tourism, Miss Marine Tourism atau Putri Kelautan Indonesia, Miss Culinary Tourism atau Putri Cita Rasa Makanan Indonesia, dan Putri Halal Indonesia. Jadi kayak semua wisata halal. Halal. Jadi banyak banget. Putri dan halal. Bukan putrinya yang halal, tapi dia datang untuk mensahkan tempat-tempat atau makanan-makanan yang menjadi wisata halal. Tapi nggak sulit loh buat membesarkan pariwisata Indonesia. Dengan itu kita sangat indah sekali loh Indonesia tuh. Jadi nggak cukup sulit, cuma kita pelajari apa sih yang bisa kita angkat dari satu titik itu gitu kan. Jadi ya nggak cukup sulit. Gitu. Terus kayak kemarin tuh sempat kompetisi dan aku tuh sebenarnya udah yang kayak insecure duluan ya, karena Sumatera Utara itu terkenal dengan perempuan-perempuan yang sangat tegas, sehingga unsur dari kewanitaannya sedikit hilang. Oh gitu ya. Jadi pada saat karantina banyak yang nggak suka, tapi ternyata saling kenal dan memang nggak pernah bohong ya, usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Pada saat malam grand final dipanggil masuk 10 besar, terus begitu masuk kayak aku tuh nggak pernah punya cita-cita I wanna be the winner gitu, nggak pernah. Jadi kayak aku selalu mikir kayak aku harus jadi 5 besar dan aku bisa tinggal di Jakarta. Jadi sampai gitu doang. Jadi nggak berpikir juara 1, 2, 3, 4, 5 nggak, tapi gimana aku bisa masuk 5 besar. Pada saat itu begitu dipanggil 5 besar aku udah gak fokus, karena di atas panggung udah yes tinggal di Jakarta. I did it gitu kan. Jadi kayak udah begitu dipanggil runner up 3, terus dapat best catwalk, dapat juga top 5 best evening gown, ya beberapa award lainnya sampai dinobatkan sebagai Putri Olahraga Indonesia 2015 saat itu. Aplaus dulu dong. Keren. Wow, hebat sekali. Iya, kayak gitu sih Mas. Karena memang perempuan tuh harus tegas juga. Iya. Harus tegas gitu. Terus akhirnya jadi pramugari di tahun berapa tuh? Di 2017 setelah pulang dari Interkontinental, kan dikirim tuh dari Indonesia. Oke Ulan, kamu berangkat ke Sri Lanka saat itu. Sri Lanka itu Asia Selatan. Asia Selatan. Aku sempat nanya di Kolombonya. Iya di Kolombonya. Sempat nanya kenapa aku yang berangkat. Aku bilang dia, terus dia bilang, Ulan kamu tahu nggak cita rasa wajah kamu sama wajah mereka hampir sama. That's why kita kirim kamu ke sana katanya. Jadi kalaupun kamu hilang kita gampang nyarinya. Terus kayak cuma gara-gara itu aja. Iya, jadi yang benar enggak sih katanya, cuma kalau pinggiran India dan sekitarnya itu kan memang terkenal keras ya, orang-orangnya juga. Kalau kita kirim yang lembut, yang totally putri banget, bukan kayak prajurit ke medan perang, wah susah katanya di sana, karena lingkungannya aja udah kayak gitu. Kita kirim kamu ya katanya, dikirimlah ke sana. Aku juga agak kaget karena persiapan cuma 1,5 bulan kan. Kayak ini dikirim ke negara orang, persiapan cuma 1,5 bulan, tapi syukurnya Kementerian Pariwisata dan saat itu Eljon Indonesia mendukung penuh. Jadi aku benar-benar berangkat, ketemu sama Duta Besar Indonesia di Kolombo,
tim dari kedutaan Indonesia yang benar-benar mensupport bahkan nonton saat itu. Wow. Iya, sampai dapat runner up 1 business channel costume biasa. sama juara 2 lomba masak. Juaranya lomba masak di rumah ini Selalu masak. Selalu masak ya, Mas. Wah. apa masak Agak besar. babi arsik Nah, Kang Rexi. apa babi arsik apa masakan enggak kan Enggak dong. Kang Rexi bisa diceritain dulu, gimana kok awalnya ini bisa ketemu gitu sama Ulan. Teh Ulan ini. Jadi dulu itu ada di grup apa namanya? Batch ada yang ngirim nih Putri Pariwisata mau masuk Citylink. asik Di situ dikirimin IG-nya. Dari situ aku langsung lihat, wah IG aku bilang di situ, nanti lihat aja, nanti bakal foto sama aku dan aku bakal jadian sama dia. Wah, itu tuh. jadi guys. pede gila Iya pede aja dulu. Sesuatu yang kita ucapkan tuh ada doa. Padahal waktu itu langsung ngechat lah IG-nya. Halo Mbak, salam kenal, aku Rexi. Gitu udah. Iya, Dari situ iya. kirain gak dibalas, ternyata dibalas. Mungkin karena kita saling membutuhkan kali ya. oh. Iya, maksudnya Ulan pengen deket sama aku gara-gara dia pengen tahu proses fotografi. Dan saya pengen deket sama Ulan karena pengen sering kenal sama Ulan gitu. Waktu itu sih awalnya. Jadi bukan mungkin lagi di pesawat atau Enggak. bareng enggak. Biasanya gitu ya. Iya, ini enggak. Malah Ulan belum jadi pramugari waktu itu ya, masih Belum. tahap askam ya. Askam Oh. 2016. Jadi Rexi ini gercep ya Iya. Terus udah itu seminggu kemudian foto lah bareng Ulan karena ketemu kan waktu itu. Yes, dapat. Foto ya, aku langsung kirim di grup nih, aku lihat, aku bilang gitu langsung. Gercep ya si dibuktikan. Rexi. Iya. After 2 minggu kemudian lagi langsung jadian kita. Iya. Banget. Langsung Bisa jadi- nanti kita serius itu ngobrol. Iya. bener-bener cepet gitu Iya, aku juga bingung sih sebenarnya. Tolong kasih tahu ya Mas kisi-kisinya. Buat adik saya, maksudnya kisi-kisinya buat gercep gimana gitu. Iya. Enggak apa-apa. Gitu sih. Oh Waktu itu. gitu. terus akhirnya satu perusahaan gitu Iya. Wow. Sebenarnya juga agak kaget sih karena dulu pas dia ngechat itu masih punya pacar kan. oh. Dan kebetulan orang yang punya pacar Iran. siapa nih yang punya pacar Aku. oh. Jadi masih punya pacar orang Iran, terus dia ngechat, terus kayak ya udahlah emang lagi butuh juga kan, mau tanya-tanya. Oke. Tapi yang juara adalah yang Berjuang. Tapi keren loh dia karena dia satu-satunya orang yang berani datang ke rumah aku sendirian. Itu yang dibutuhkan. Tapi tega banget dia ngomongnya. Hah? Lagi butuh juga. Itu. Abis ini berantem ya. Ini kayak ini loh, kayak Tom Bingsu sama Sanchez tuh. Kan Gila, lu tua banget Lar. Lu tua banget sama Sanchez. Tahu enggak? Enggak tahu lagi kan. Tapi kayaknya aku masih SD deh itu. Iya, lu tua banget. Skip. Oh gitu Mbak. Pada intinya sih ya yang berani memperjuangkan dari buat kalian teman-teman seorang pria sejati, makanya Anda jangan menjadi Jadi apa sih? Iya. Panjang. contoh lah Kang Rexi gitu. Gercep. Iya, gercep. Omongan adalah doa. Iya. Jadi jadian tuh tahun 2017 berarti ya? 2016. 2016 bulan 12. Belum jadi pramugari udah dijadiin ya? Udah di-tag duluan jadinya nggak bisa ngelebarin sayap. Iya. Udah susah gerak kanan gerak kiri jadi Belum lagi kalau misalkan ada terbang gitu kan baru ngelebarin sayap, Mbak apa kabar Mas Rexi? Udah digituin dulu iya. aja. Iya benar. Iya. Nanyanya kalau ketemu Ulan bukan apa kabar Ulan, tapi Mas apa kabar Rexi gitu. Apa kabar Rexi? Jadi yang nggak jadi deh. Kang Rexi sendiri bersyukur dan pasti bangga dong ya punya pasangan udah jago masak, jago catwalk. Di rumah suka catwalk itu nggak Mas? Suka sih kadang kalau masak ketuk sendiri, apaan sih? Nah Terus, ini alhamdulillah. caranya kan kalian nih kan sama-sama flight attendant sibuk terbang gitu kan. Ya perusahaan kita alhamdulillah masih yang terbang gitu ya, masih Iya. sering terbang gitu. Terus bagaimana cara buat asik gue baku banget ya membagi waktunya nih kan nih satu terbang mungkin pas pulang tiba-tiba yang satu lagi terbang itu gimana membagi waktunya itu gimana bisa sama-sama
Ya nggak dibagi waktunya. Gitu aja. Paling kan kalau misalkan kita sama-sama terbang, misalkan di hari libur kita maksimalin untuk quality time. Mungkin kalau misalkan dia baru landing, usahakan saya yang jemput. Karena dengan kayak gitu kita akan buka omongan-omongan kayak gimana terbang hari ini, lebih ke situ sih, lebih ke sharing-sharing penerbangan, lebih ke sharing-sharing gimana komunikasinya. Komunikasinya tetap berjalan. Saling mengisi juga. Iya. Jadi begitu teman-teman yang berpasangan harus saling mengisi. Gua mau balik ke sebelum nikah nih. Oke. Tadi kan pacaran, terus kata Ulan, ya gue lagi butuh juga gitu kan. Terus gimana sampai akhirnya memutuskan nikah? Apa yang bikin sampai lu mau nikahin dia? Teh Ulan pasti kan langsung jadi ya kalau perjuangan gitu. jangan bilang karena dia berjuang itu basi ya, maksudnya ada poin plus dong. Apa yang bikin sampai lu mau nikahin Rex ini? Nggak munafik ya, perempuan itu pasti nyari seseorang yang punya tanda-tanda bahwa masa depannya baik. Nah dari beberapa orang, ya beberapa lah ya, yang aku temui. Abis ini diperiksa handphonenya, abis ini interview berdua. Iya, jadi memang dari semuanya tuh Rex ini ngasih tanda, ngasih clue kalau ya lo harus pilih gue bisa jamin apapun itu. Keren. Walaupun sebenarnya dia dari awal itu tidak pernah mengajarkan aku bahwa untuk bahagia itu tentang materi yang banyak. Itu yang bikin aku kayak berpikir, mungkin sedikit aja sama dia aku bisa ngerasain kalau itu emang bagus dan berarti itu sih. Nah dari situ, dan ternyata benar, ibarat kata itu peribahasa, aku punya $100, tapi yang aku kasih sama kamu $10. Nah kalau Rexy, dia punya $10, tapi $10 dikasih ke aku. Jangan dengar istilah ya. Nah jadi itu yang bikin aku, jadi dari situ tuh kayak kalau laki-laki pada umumnya 100 dia punya, dia kasih 80 ke istrinya, dia kasih 20 ke istrinya, 80 dia pegang di awal. Hebat. Tapi kalau Rexy dari mulai awal ketemu sampai sekarang, dia punya $10, dia punya 100-nya dia kasih ke aku. Pantesan emaknya komplain, emang gak dibagi sih? Itu Bercanda ya. Enggak. Oke, nice sih maksudnya. Hebat. Itu bikin lepak pasti. Iya, itu bikin aku berubah. Jadi mindset aku tentang laki-laki itu jadi berubah karena Ini dia. contoh buat kita juga sih Kak. Buat lu kali gue punya 10 yang gue kasih 100. 90-nya minjem ke bank. Jujur banget ya gue. Itu sudah sering terjadi di kota-kota besar. Gue cuma punya 10 nih, tapi gue harus ngasih 100, ya udah 90 pinjam ke bank dulu deh. Iya, inilah apa namanya, salut lah buat Kang Rexy ya, bisa seperti itu ya. Dan jarang loh seorang laki-laki yang apa namanya yang bisa memberikan semuanya ke. Iya. Jadi kan kalau laki kan punya perhitungan mandas masing-masing, itu hebat. Nah, gue masih punya pertanyaan nih. Oh, siap. Iya, ntar dulu. Gue sih nggak mau nanya ke Rexy-nya, ntar disangka gue yang enggak lagi. Gue mau nanya ke Ulannya nih. Rexy kan ganteng. Aduh, gue ngomong ganteng lagi, bahaya kalau gue ngomong ganteng. Ya maksudnya suami lo nih kan punya tampang. Terus kalian jarang ketemu. Lo nggak takut diselingkuhin? nah. Ya cewek pada umumnya curigaan ya. Aku gitu ya? Perasa pasti ada rasa. Iya pasti, sempet tuh dulu. Aduh, apa nih? Seru nih. Sempet tuh dulu, jadi aku tuh nggak biasanya. Dia biasanya kayak, yang aku kesini ya. Oke, aku bilang. Ini dari gelagatnya siang sampai sore ini agak-agak beda. Rexy, kamu nggak bisa tipu-tipu saya. Karena saya juga dulu tukang tipu. Jadi dari situ tuh kayak ngerasa diributin juga percuma. Karena dunia kita emang dia satu laki-laki dikelilingi 4 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan. Which is apalagi pengen juga, enggak maksudnya itulah kalau bisa resiko baca ganteng. Kayak lu ya. tapi balok 4 di bahu juga banyak yang kejar, agak susah. Balok 4 di bahu banyak yang kejar siapa? Kejar Rexy? Enggak, maksudnya dikejar perempuan yang lain. Jadi dari situ tuh aku berpikir kayak mau marah juga ya percuma, karena aku bilang sama dia, aku percaya kamu itu objek, aku tuh cermin. Apa yang kamu buat itu yang aku tiru. Jadi ketika kamu selingkuh, aku balas selingkuh. Karena nggak ada cuma di Indos, bups.
Cuma di sono doang tuh, di TV sono doang tuh perempuan-perempuan lemah. Tapi kalau kamu buat kayak gitu, aku buat yang lebih kejam. Aku Medan ini, aku Medan. Iya. Jadi dari situ kita kayak sepakat. Ya udah terbang sama-sama, krunya siapa aja terbuka. Tapi selama ini mau kemana terserah. Emang pernah kalau pas lagi kita kebetulan terbang bareng, Kang Rexky itu baik banget kok, tenang aja. Aduh, masa? Gua tahu lah Rexky itu lurus ya kan, tenang aja Teh Wulan. Iya, justru karena itu. Tapi aku suka nggak percaya sama yang sekelilingnya. Karena lurus itu yang digoda ya. Iya, karena kan emang gitu. Saya juga mengalami. Saking lurusnya banyak yang ngegoda. Aduh. Oh, iya. Nah, mohon agak dicatat yang di rumah. Iya, jadi jangan lurus-lurus amat Mar, biar gak digoda. Nah, dia dibalikin lagi nih sekarang kalau Kang Rex. Kang Rex tuh gimana kalau misalnya kan Teh Wulan juga jago catwalk gitu kan, kalau di cabin mungkin wah jalannya kucing banget nih gitu misalnya. Ya lu nggak takut gitu. Apalagi pas lagi jadi cabin. Lu ada captain, mungkin ada captain yang gitu. Kok gue enggak gitu kan. Gue enggak gitu kan. Yang itu lebih parah. Tunggu, diingat-ingat dulu. Gak gitu, lebih parah. Nah, gimana Kang? Enggak sih, lebih ke percaya aja sama Wulan. Karena aku udah percaya sama Wulan ya udah. Tapi kalau misalkan dia lagi sama captain, jangan di depan saya jangan di depan saya gitu. Kalau misal mau seperti itu gitu. Oh, jadi boleh di belakang aja, karena yang penting aku udah percaya. Yang penting percaya. Iya. Kalau misalkan mau dia kayak gitu ya udah terserah. Tapi tenang. Oh jadi boleh. Gue pernah terbang bareng sama Teh Wulan, dia lurus juga. Iya. Tenang aja, baik. By the way, nanti kita bicarain ya di belakang. By the way, karena saling percayanya mereka nih, mereka punya usaha bareng, bisnis bareng, bukan begitu ya? Iya, alhamdulillah. Saking kompaknya nih ya. Wah, apa sih bisnisnya nih saat ini, lagi sibuk apa bisnisnya? Kang? Kalau aku sih lagi Miyamor, untuk fokus dulu untuk franchise Miyamor. Apa tuh Miyamor? Miyamor tuh kayak minuman boba yang 60%-nya itu susu murni ya. Susu murni sapi ya? Iya, sapi. Jadi emang kita tuh 60% bahannya dari fresh gitu. Fresh milk. Dan bahan-bahan juga premium ya. Iya, bahan-bahannya premium. Kita juga bawa sih kan. Aduh, nah, lupa. Itu, iya. Kirain tadi nggak bakal tersebut, ternyata tersebut juga. Oh iya dong. Kita kan di sini ibarat kata datang ke sini, apa yang bisa kita kasih ke teman-teman kita kasih gitu. Jangan kita keep sendiri gitu. Alhamdulillah sih udah ada 3 titik di Indonesia sih. Wow. Di mana aja tuh? Masih di Tangerang, terus di Bandung, sama di Palembang. Wah. Keren. Ya untuk rencana ke Lakers mau ngambil titik. Rencana sih ke sana, cuman belum survei ya. Kemarin sih sempat ada yang nanya mau ditaruh di Like Earth. Jadi kata dia gimana? Ya tergantung, karena kondisi sekarang lagi PPKM kan kita jadi nggak bisa prospek ke sana dulu kayak gitu. Iya, untuk satu lagi catering dipegang sama Wulan. Nah, apa tuh cateringnya? Itu menarik kok, Kak. Ini catering berbeda dari yang lainnya. Apa ya catering? Kita cateringnya maksudnya kan cateringnya sambil catwalk. Mungkin lagi masak sambil catwalk ya. Nah, itu bisa diceritain tuh, apa sih yang lagi jalani catering itu? Soalnya yang gue lihat tuh di Instagram kalian story tuh setiap hari Jumat itu sering banget kalian tuh berbagi. Itu gimana? Sebenarnya dulu itu kita punya catering untuk event ataupun ya ibarat kata ada warung pinggir jalan, karena lagi masa pandemi kemarin kita nggak terbang sama sekali kan. Jadi mikir kayak mau ngapain nih, ya udah karena mama sama aku bisa masak, kita buka warung aja di pinggir jalan untuk lauk buka puasa. Tapi pada saat buka ternyata yang beli itu rata-rata dari sosial media, dan mereka bilang, "Kak, aku mau minta tolong dong, aku beli makanan di kakak 10 bungkus tapi tolong dibagikan ke orang yang kurang mampu." Sampai pada akhirnya selama kita jualan itu ya makanan habis itu karena dari sosial media awalnya, dan itu sehari masih kayak 10-20 bungkus, masih sedikit lah. Sampai ada salah satu, aku bilang sih malaikat ya, karena dia awalnya semuanya. Dia telepon aku pulang terbang, "Lan, aku mau tanya deh, kamu punya catering kan dan punya warung?" "Iya, kenapa Mbak?" Aku bilang, "Saya mau minta tolong dong," katanya.
tolong salurin amanah aku ke kamu, dari kamu, bisa nggak, kata gitu. Amanah maksudnya amanah apa? Aku bilang, aku pesan 150 box nasi, tolong sampaikan ke panti asuhan dan ke kaum duafa jalanan. Tadinya aku masih kayak sanggup nggak ya, karena dalam satu hari itu kayak 150 box itu tuh sedikit bikin kaget ya, karena kalau acara-acara kecil kan paling kayak kekahan 30-40 kotak doang paling satu hari. Kalau ini sampai 150. Mbak, boleh nggak aku pikir bentar? Aku bilang setengah jam lagi aku kabarin Mbak. Akhirnya aku diskusi sama suami, sama mama, dan mama, ayo kita jalanin. Suami juga, ayo kita jalanin. Dari situlah titiknya mulai kita open donasi setiap hari Jumat. Dia bilang, Lan, gini aja, aku belum pernah nih lihat dari dunia aviasi yang sangat peduli dengan anak-anak jalanan, terus yatim piatu. Kenapa nggak kamu buka reguler? Jadi kayak kamu jual makanan, tapi makanan ini kamu donasikan. Jadi ibarat kata kamu penyalur atas amanah orang. Sampai dari situ tuh aku sama suami kayak mikir, boleh nggak ya kita menyalurkan amanah orang kayak gini, ada beban tersendiri nggak ya, atau ada tanggung jawab terhadap Tuhan nggak ya gitu. Terus kayak dia bilang, kalau kita sampaikan dengan baik, insya Allah nggak ada dosa sama sekali gitu. Dari situlah kita buka setiap hari Jumat, dan alhamdulillah ada aja, dan alhamdulillah itu selalu di atas 60 kotak setiap minggunya. Dan Kang Lexi sendiri ya yang nganterin. Iya, kadang kalau kita nggak terbang paling sama kita, kalau misalnya kita terbang sama mertua, mama, papa. Mau papa. Nice. Hebat. Dan udah berjalan setahun setengah lah ya. Setahun setengah. Udah kurang lebih. Apa nama setahun catering-nya? Al-Amanah. Al-Amanah Catering. Ada di sini. Ada di sini. Di mana? Ada di atas sekarang. Dan ada yang seru nih, Kang. Apa tuh? Yang Iya, jadi kemarin tuh kita sempat diminta tolongin lagi sama mbaknya yang ngasih ide. Kalau Lan, tolong dong cariin satu panti yang isinya 100 orang. Aku mau titip nih amanah dari teman-teman untuk almarhum temen kita, apa saudara kita gitu, aku lupa. Terus oke Mbak, aman, insya Allah disampaikan dengan baik. Tapi Lan, kalau bisa doa bersama ya, atau tahlilan bersama. Iya Mbak, siap, aku sampein. Nah, hari Jumat kita salurin, kita ajak juga satu panti itu isinya sekitar 96 orang. Terus ya udah kita doa bersama, aku dokumentasikan untuk laporan. 2 hari kemudian si mbaknya itu ketemu nih sama aku di Vlogs. Lan, aku mau cerita sedikit deh, kata gitu. Iya, ada apa Mbak? Aku bilang, makasih ya, aku tuh nggak nyangka lo kamu sama suami sama keluarga seamanah itu, kata gitu. Emang ada apa? Jadi pas kemarin selesai kamu nyampein doa katanya untuk almarhum, malam kemarin aku tuh disamperin almarhum lewat mimpi, katanya. Terus aku yang kayak, masa sih Mbak? Aku bilang, karena aku juga terenyuh ya, nggak nyangka kalau ternyata memang seberpengaruh itu doa dari anak yatim gitu. Sampai akhirnya iya Lan, di mimpi aku itu aku ngomong sama dia, aku udah sampein doa ya untuk kamu sama teman-teman juga, kamu yang tenang di sana. Terus dia itu mukanya bercahaya banget Lan, kata gitu. Bahkan senyumnya itu senyum bahagia banget ke aku. Jadi aku kayak nggak nyangka, dan aku say thanks banget ya. Insya Allah semoga catering kalian lancar terus, katanya. Amin. Amin paling serius kalau kata anak sekarang. Iya. Dan kalau misalkan ketika kita mau donasi nih, Kang, setiap hari kan kita buka dari Rabu kan. Kita belum ada nih, Lan, gimana ya, belum ada yang mau donasi nih. Kayak kita tuh udah pesimis duluan. Tapi bismillah lah, semoga ada buat adik-adik di panti. Alhamdulillah ya, ada terus. Ada selalu. Jadi kayak tadinya kan kita berpikir cuma makanan, mungkin anak panti banyak kali ya. Ternyata enggak. Jadi mereka itu bergelimang makanan itu di hari-hari tertentu aja. Kayak hari-hari besar, Maulid, Lebaran, Lebaran haji. Tapi kalau hari-hari biasa, bahkan aku pernah lihat mereka cuma makan kayak nasi putih sama telur dadar. Itu aja. Betul. Karena saya juga, jadi saya tahu mereka tuh cuma terima beras doang. Sementara lauknya tuh tidak pernah. Makanya. Jadi benar kalau Mbak Ulan bilang mereka cuma makan nasi putih sama telur, lauk itu benar. Saya percaya. Kayak gitu. Nah, kita kasih aja, kita peliharain ayam ya, kita bikin kandang, bikin ayam.
dikasih usaha ya. Iya, buat ngolah buat sendiri gitu kan. Kalau tiba-tiba wah ini ayamnya potong, ikannya dipancing gitu kan. Iya. Hebat. Gila. Dibuatin empang ya. Iya. Kalian sendiri pernah berantem gak sih berdua? Aduh. Berantem. Ayo loh orang. Jawab yang jujur. Kamu paling sebelum nikah kali. Oh sebelum nikah? Berantem sebelum nikah. Dan tapi hal-hal yang kecil kalau dulu tuh gitu hal yang kecil digede-gedein. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke hal yang kecil, ayo kita selesaiin masalah. Hal yang gede diredem-redem sampai jadi kecil. Gitu. Jadi alhamdulillah maksudnya sekali. Berarti kayak misalnya wah Rexy kemana nggak ngabarin? Itu jadi masalah pasti waktu itu ya. Dulu aku sampai suka nelponin hotel. Iya. Jadi aku akuin. Jadi kalau kita terbang Jayapura kan emang sinyal nggak ada ya. Jadi karena aku tipikal yang overthinking, ini kok nggak ada kabar, nggak update apa-apa di Instagram. Aku telepon hotelnya. Padahal Mas Rexy-nya udah bilang ke hotel kalau ada telepon dari stasiun. Tapi mungkin itu salah satu plan lah kan. Kita namanya tarik ulur kan. Tarik ulur ya kan. Gimana nih, gue pengen tahu nih, Bulan nih nelfon gue apa nggak kan? Berhasil. Cuman dulu Bulan tuh lebih ke negatif thinking tuh gini banget. Makanya aku suruh bilang positive thinking, positif. Karena kalau misalnya berpikir positif pasti hasilnya pun pasti positif nanti ke depannya gitu. Positif kita good advice banget ya. Positif. Nah, kapan COVID. COVID pernah. Positif COVID. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya positif yang lain nih, misalnya positif. Aduh. Punya baby kapan nih? Apa udah rencana atau gimana nih? Ya kita nggak pernah nolak rezeki dari Allah sebenarnya ya. Berarti nggak ada terabas aja ya gitu maksudnya ya kan? Enggak juga. Karena nggak munafik ya Kang. Aku tuh ngelihat sekarang itu orang-orang banyak banget curhat di sosial media. Aku nggak sanggup beli susu, aku nggak ini, terus bayiku sakit ini itu. Aku nggak mau itu kejadian sama kita berdua. Ya artinya butuh planning ya. Iya, jadi aku bilang kita planningin dulu sampai benar-benar finansial kita oke untuk punya bayi. Tapi kalian nggak percaya dengan misalnya anak itu punya rezeki sendiri? Iya, percaya. Tapi tiba-tiba kalau pas kita sebagai manusia juga diberikan otak untuk berpikir bahwa kita harus realistis sama kehidupan. Ya, sepakat gua. Kayak gua mikir tapi dapat mulu tiap tahun. Berarti korbanin ya. PSBB waktu itu. Gak tau gue berpikir begitu. Gue selalu bilang sama istri gue, kita tetap harus punya planning gini-gini, tapi tiap tahun dapat nih. Hebat. Ya Allah, kayak gitu sih. Semoga lah ya yang terbaik ya. Iya benar kan. Coba tahu besok tiba-tiba aduh langsung aduh ya terima dong ya kan gitu. Yang penting Tuhan tahu keadaan kita seperti apa. Sepakat keren sih. Cocok banget ya kalian berdua ya. Pasti menginspirasi ya untuk couple-couple di teman-teman kita di sana gitu ya. Pendengar ya. Terus rencananya mau sampai kapan nih terbang? Kalau punya bisnis, tapi juga terbang. Mau sampai kapan ini terbang? Kalau saya pribadi sih, saya emang cita-citanya itu nanti di DKU. Saya pengen jadi DKU. Oh ya, sekarang juga akan ini kan lagi kuliah. Lagi proses fase S2 ya? Masih mau kuliah. Oh, oke. Kuliah juga, terus sekarang kan di maskapai ini lagi proses untuk jadi instruktur. Oh nice. Jadi instruktur, ada beberapa tahap. Insya Allah lah, pengen jadi DKU ke depannya. Amin. KNKT ya. Wah, itu dibutuhkan. Pengen sih. Butuh ya. Insya Allah lah. Iya, semoga dapat lah yang mau diceritakan kan. Amin. Omongan adalah doa kan, kalau itu dapat tuh omongan. Dapat foto, dapat jadiin istri ya kan, apa ini mudah-mudahan juga dapat ya kan. Amin. Kita doain ya. Kalau sendiri? Kalau aku sebenarnya nggak ada batasan ya sampai mana rezekinya dikasih yang di atas saja karena aku tuh pengen berdedikasi lebih sebenarnya di dunia penerbangan karena basically-nya aku suka makeover dan lain-lain. Jadi aku kayak punya sewaktu-waktu kalau misalnya pun nanti dari maskapai ini mempercayakan aku untuk punya salah satu kesempatan atau bagian untuk lebih
mengembangkan penampilan dari cabin maskapai. Coba saya telepon dulu ya. Aduh. Siapa saya? Tapi oke sih dengan background yang pernah ikut keputrian, mungkin itu bisa dibawa ya, jadi bekal gitu. Karena selama aku terbang 4 tahun ini, aku rasa masih banyak hal yang harus kita saring pelajarin ya sesama cabin. Dari mulai menghadapi orang, gimana caranya dari komplain jadi komplimen, terus gimana caranya setiap orang itu punya kecantikan eksotis dari diri masing-masing. Jadi nggak standarnya itu nggak yang putih, imut-imut, lucu, mancung, enggak. Tapi bagaimana dia dengan kulit hitamnya bisa terlihat cantik, dia dengan hidung kecilnya dan mungilnya bisa hidung kelihatan jambu. imut. Iya, itu yang bikin aku berusaha gimana caranya supaya punya kesempatan di maskapai itu. Sampai kalau misalnya bisa sih, ya stay lah di office gitu. Jadi bisa bantu suami untuk ngurus baby yang lucu-lucu, mana atau dapat kembar kan nanti. Amin. Wah, kalau kembar tuh dari pasangan yang ganteng dan cantik, wah anak-anaknya pasti lucu-lucu. Amin. Oh iya. Amin ya Allah. Kalau dulu gue disuruhnya agak ke kanan dikit Mar, biar dapetnya gitu. bagus-bagus. Berarti nanti kamu kanan terus. Coba nanti malam ya. Iya. Gue udah bilang gak mau konten begitu-begitu, kenapa gue selalu begitu? Kanan encong. Kalapannya. Konten yang membuat jadi positif. Tidur menghadap ke kanan, sunnah Rasul. Oh iya. Menghadap ke kanan. Benar kan? Sunnah Rasul Itu juga termasuk plan juga kan? Iya. Plan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau kembar. Iya. Wah, terus Kalau kembar gimana? ya bagus dong. Enggak kanan kiri. Oh, saya bukan dokter kandungan. Jadi silakan konsultasikan ke dokter kandungan. Dokter kandungan ada yang spesialis penerbangan juga loh. Nanti kita undang ke sini. Ada. Nanti kita undang. Wah, ini keren banget ya cerita kalian berdua. Dua-duanya punya prestasi bukan sebatas dunia aviasi. Betul. Saya harap sih ini bisa motivasi buat teman-teman juga ya. Inspirasi juga. Iya. Jadi bekerja di dunia aviasi tapi entrepreneur juga. Wow, itu nilai lebih banget. Ditambah background yang bukan kacang-kacang ya, bukan. Aduh. Apa istilah sekarang bukan Kaleng-kaleng. Bukan Kaleng-kaleng. Nah, udah mulai jamet nih. Mulai jamet gua nih. Kalau gue bikin konten jamet inget lah ya, panjangin kumis sama peluk kakak lu. Ya bukan kaleng-kaleng. Wah nice banget. Keputrian, Mojang Jejaka, kurang apa coba? Iya. Terus kedepannya kalian berdua punya rencana apa sih yang pengen kalian Berdua dapat nih. dalam waktu dekat ini? Kalau pengen didapat ini, pengen untuk catering, pengen jadi catering wedding nanti ke depannya. Untuk Miamor pengen ada di setiap kota di Indonesia. Amin. Untuk saya jangka dekat ini cepat rilis jadi instruktur. Dan Ulan juga apa? Masih tit. Masih dirahasiakan. Paling kalau aku tetap gimana caranya supaya kerja baik dan benar sampai mereka tahu bahwa yang kita lakukan sudah yang paling terbaik, biar mereka bisa melihat loyalitas dari orang yang benar-benar cinta sama perusahaan. Aduh, Istimewa. itu aja sih. Semoga Paling juga jadi cepet ya, nanti jadi seperti akangnya ya. Amin. Paling gimana supaya Yang setiap report hari masuk kan langsung. aduh Ulan yang masuk juga. iya, paling tiap hari berusaha kayak gimana tidak bisa dibandingkan dengan perempuan lain sih untuk suami. Suami is number one dong. Enggak, jadi Bukan. maksudnya dia Kita harus perhatikan kalimat itu. Ah. Bisa diulang? jadi setiap hari itu berusaha untuk tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan perempuan lain. Karena dia akan tetap selalu berpikir aku ke A, iya emang dia lebih baik dari Ulan, belum tentu gitu. Jadi setiap hari aku berusaha untuk gimana supaya Rex ini selalu punya pikiran bahwa memang istri yang dia pilih istri yang terbaik dan tidak bisa dibandingkan dengan perempuan lain. Istimewa. Itu sih. Sangat jarang perempuan yang berpikir seperti itu. Iya, takut Berarti- juga. Kompak banget nih ya sama Teh Bulan nih, hebat. Gue boleh tanya satu hal yang sensitif gak sih? Aduh, apa itu? Apa tuh? Suami lu ini kan pramugara ya. Artinya terbang ke mana aja yang nggak bisa lu monitor setiap saat. Godaan itu bisa datang kapan aja. Lu lebih takut digoda sama laki-laki apa perempuan? Jujur ya, Iya. laki-laki. Iya, karena
Dia ini kan lumayan hits di Instagram dan lumayan hits di TikTok. Nah, followers aku juga itu rata-rata pageant lovers yang notabene-nya emang ganteng ke cantik. Jadi rata-rata itu kalau aku upload foto bareng dia selalu bilang, aduh Kang Reksi. Jadi udah aku yang kayak, aduh matilah aku ini gimana, aku bilang. Dari tapi situ kan nggak seperti yang dibayangkan, maksudnya tuh apa namanya kalau lagi itu tuh namanya broman gitu loh. Berarti teman-teman tolong jangan ganggu Reksi. Iya. Kasihan istrinya. Takut. Ntar nanti aku pergi kan ke kota-kota pedalaman. Kok gini sih? Menyan. Ketika bibir dan tangan kita tidak bisa beraksi, mari kita cari kota pedalaman. Hati-hati. Ini perempuan Medan. Hati-hati. Oke, ini thank you banget loh kalian berdua datang ke sini. Iya. Kisahnya inspiratif dan sangat motivasi ya, Betul terutama sekali. yang soal catering sedekah itu luar biasa banget. Sih. Semoga makin besar ya. Semoga Terus amin, lingkupnya amin, ya juga Allah. makin luas dan Iya. bisa kayak kita bisa itu ya. Bisnis juga bukan di dunia aja berarti ya, bisnis tuh bis akhirat. Iya, jadi Iya, kayak iya. orang-orang nggak pernah nyangka kalau beli makanan bisa untuk ibarat kata beli kunci surga gitu. Iya, semoga makin meluas. Semoga amin. Dari obrolan ini juga gue baru tahu kalau misalnya miring ke kanan bisa jadi kembar. Aku nggak ngomong begitu. Nanti dicoba miring ke kanan kembar. Thank you banget lah ilmu itu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Kang Reksi dan Teh Wulan, terima kasih sudah menyempatkan buat hadir di acara Flagcast ini. Ya, kami doakan buat apa yang direncanakan oleh Kang Reski dan Teh Wulan. Mau udahan. Gue masih punya challenge dong. Challenge dulu, gue lupa, sorry. Ada 2 challenge, masing-masing dapat 1. Bob, apa itu? Reksinya, Reksi dulu deh. Reksi. Lantar, Reksi announce. Aduh, announcement. Landing announce aja deh, landing di Jakarta. Kita dari Surabaya landing di Jakarta malam-malam. Udah itu aja. Oke. Landing. Bapak dan Ibu yang terhormat, jalan-jalan ke Jakarta Barat, pulangnya naik kereta. Bapak Ibu kita baru saja mendarat dan selamat datang di kota Jakarta. Dari situ udah ketebak banget maskapainya. Hidup. Selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Terima kasih telah terbang bersama dan terima kasih telah terbang bersama kami dan selamat apa ya? Selamat malam. Selamat malam. Wah, keren. Luar biasa. Satu challenge lagi buat Ulan. Aduh. Orang Medan. Jadi Aduh. di Indonesia ini ada 2. Ambon sama Medan yang suaranya bagus kalau nyanyi. Loh kok beda challenge-nya? Beda dong. Ini Mungkin. juara Soalnya interkontinental. yang lihat kita nih produser-produser yang kelas cup loh. Iya, kalau juara itu artinya udah semuanya begitu ya Kang ya? Iya. Bukan cuma satu doang, berarti semuanya udah bisa menguasain. Gue punya challenge untuk nyanyi. Nyanyinya terserah mau nyanyi apa aja sekarang. Aduh, Medan lagu tuh suaranya apa? bagus loh. Kan bingung kan kalau disuruh nyanyi Yang lagu paling apa ya? disukai. Lagu yang paling disukain Reksi. Nanti jangan nanya dulu. Pas selesai nyanyi, Tapi aku nggak tahu loh liriknya ini. Aku Boleh, searching lihat, dulu boleh aja lihat, ya. Ya, emang bisa ya searching lagu kesukaan suami gue. Ya, Jadi nanti potong durasi ya. lagu ini tuh aku nyanyiin itu sebulan sebelum kita nikah di Jogja untuk dia. Oh, Wow. Sebenarnya kode sih supaya cepet cuma ternyata Nikahin saya. Gitu. iya. Jadi lagunya itu gini. Aku tak secantik dia, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku.
Jadilah ayah dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Yeay, gue sampai merinding dengernya. Jadi, iya. Sumpah ya, menghayati banget. Bercanda. Itu sih aku nyanyiin. Keren. Suaranya merdu banget. Waduh. Ibu. Anda laki-laki yang beruntung. Anda yang beruntung. Semoga langgeng tetap Amin. dijaga, saling menjaga Amin, ya. Allah, amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton Flycast kita. Sampai ketemu lagi. Happy Flycast. Happy Flycast.